Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya coba menjelaskan tentang materi mengenai bagaimana kita menghadapi persaingan ya. Di sini perusahaan yang jelek atau tidak baik itu mengabaikan pesaing, perusahaan rata-rata akan meniru pesaing dan perusahaan yang menang pastinya adalah mengungguli pesaing. Nah ini, apa yang bisa kita ambil dari persaingan. Kemudian 5 kekuatan yang menentukan daya tarik struktural segmen, di sini ada pendatang baru, ya, di sini ada ancaman, terus udah gitu ada pembeli sebagai kekuatan, kemudian pesaing industri sebagai rival segmen, artinya sebagai pesaing yang ada di dalam satu segmen tertentu. Kemudian di sini ada pemasok sebagai kekuatan pemasok di sini adalah memberikan suplai terhadap para pesaing industri. Kemudian ini ada substitusi atau ancaman substitusi ini adalah juga bisa mempengaruhi para pesaing-pesaing di industri. Mengidentifikasi pesaing, di sini ada konsep industri persaingan ya. Di sini ada monopoli murni, contohnya nih PLN ya dari logonya. Kalau oligopoli ini perusahaan-perusahaan semen ya. Kalau monopolistik ini ada McDonald. Contohnya ya, untuk persaingan murni di sini adalah kita lihat banyak di Bursa Efek Indonesia. Nah ini benar-benar persaingan murni, artinya secara fair dia bersaing di pasar yang sama. Kemudian hambatan masuk mobilitas keluar, ya ini ada hambatan masuk, ada mobilitas dan ada hambatan keluar. Hambatan masuk ini berupa cakupan persyaratan modal ya, skala ekonomis, hak paten serta lisensi. Kemudian mobilitas di sini berusaha memasuki segmen pasar yang lebih menarik, artinya dia mengikuti sistem persaingan yang ada di tren pemasaran ya. Kemudian hambatan keluar di sini tanggung jawab hukum dan moral terhadap pelanggan, kreditor dan karyawan. Ini lebih kepada pihak eksternal ya untuk hambatan keluar ini. Struktur biaya ini juga menjadi hal yang penting dalam mengidentifikasi pesaing ya. Kalau pesaing itu biayanya bisa ditekan, kenapa kita enggak gitu ya. Untuk tingkat integrasi vertikal ya ini lebih kepada melakukan integrasi ke hulu sampai ke hilir ya. Kemudian ada tingkat globalisasi ya. Sejauh mana kita bisa menjangkau pasar baik itu mau regional, mau nasional ataupun mungkin sampai internasional. Kemudian ada konsep pasar tentang persaingan ya, kita Eastman Kodak di sini contohnya. Di sini ada Geocities, kemudian ada Motofoto, ada Snaplist, ini para pesaingnya ya. Di sini pesaing yang sejenis biasanya di dalam sini ya, dari Share Picture, Store Picture dan lain sebagainya. Untuk menganalisis pesaing ya, ini yang harus dilakukan, kita harus tahu tujuan ya, kemudian kekuatan dan kelemahannya, ya bisa melalui analisis SWOT juga, kemudian ada pola reaksi dan strategi yang digunakan pesaing itu apa. Ya. Menganalisis pesaing dan kekuatan kelemahan, ya di sini ada 6 posisi bersaing dalam pasar sasaran. Dominan ya, perilaku pesaing itu lebih kepada pilihan luas dan strategisnya suatu pasar. Kekuatan di sini artinya tanpa membahayakan posisi jangka panjang perusahaan. Ya, berarti kita memiliki kekuatan. Favorable di sini mempunyai peluang di atas rata-rata ya. Kemudian tenable di sini peluangnya ada di bawah rata-rata, weak ini kelemahan ya, non viable ini lebih kepada kinerja yang tidak bisa memberikan secara maksimal. Ini kita lihat 3 variabel saat menganalisis pesaing ya. Di sini kalau kita lihat pangsa pasar, kita lihat adalah Coca-Cola. Ya, pangsa pasarnya sejauh mana nih Coca-Cola? Apakah bisa handle oleh minuman ringan yang lain yang bersoda ya. Kemudian kalau masalah pangsa hati, ini lebih kepada istilahnya kelas merek ya, lebih kepada istilahnya passion-nya lebih kepada merek ya, biasanya itu lebih ke pangsa hati. Ini contohnya merek Rolex ya. Kalau untuk pangsa ingatan, bagaimana suatu produk itu mudah diingat ya dari logo misalnya, dari jenis eh, catnya suatu produk misalnya ya kalau Garuda itu putih dan biru, misalnya kalau Lion itu merah,
Misalnya Sriwijaya itu ada biru dan merahnya dan lain sebagainya ya. Kemudian menganalisis pesaing pola reaksi, di sini ada pesaing santai ya, artinya dia lebih istilahnya slow, lebih tidak terburu-buru dalam menilai suatu persaingan. Kemudian ada selektif, artinya dia memilih pesaing tertentu yang menjadi pesaingnya. Kemudian pesaing harimau itu dia lebih istilahnya kalau harimau itu kan galak ya, maksudnya di sini pesaing harimau itu lebih terang-terangan untuk mengadakan suatu persaingan. Misalnya kita jualan sosis misalnya di suatu pasar malam ya. Orang itu terang-terangan akan berjualan sosis juga di samping kita dengan misalnya topping yang lebih banyak. Nah, itu mungkin pesaing harimau namanya. Jadi mendekati kita, mendekati pesaing yang sesungguhnya. Kemudian ada pesaing stochastic. Ya, stochastic ini lebih kepada bagaimana dia bisa menciptakan stok yang baik, persediaan yang baik, yang bisa misalnya di kita habis ternyata di dia masih nih. Itu stochastic ya. Kemudian ada 4 langkah utama merancang sistem intelijen persaingan. Ya, bagaimana kita mengawasi pesaing? Ini ada pembentukan sistemnya, kita mengumpulkan data-datanya, kemudian kita evaluasi. Kurang lebihnya ini seperti marketing research, ya, kurang lebihnya. Untuk analisis nilai pelanggan, di sini kita mengidentifikasi atribut utama, kemudian melihat tingkat kepentingan kuantitatif, kinerja perusahaan itu seperti apa ya, kemudian mengkaji bagaimana pelanggan dalam segmen tertentu, ya apakah mereka puas ataupun ada masukan lain misalnya. Kemudian memantau nilai pelanggan dari waktu ke waktu. Artinya kita misalnya dari tahun ke tahun kita secara konsisten melakukan survei pasar ya untuk mengumpulkan opini dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kelas-kelas persaingan ya. Ada kuat dengan lemah, ada dekat dengan jauh, kemudian baik dengan buruk. Nah, ini kelas-kelas persaingan. Ya, kita memilih yang mana nih? Ya, kita memilih kuat dan lemah, artinya kita sebagai pihak yang lemah, kita bersaing dengan yang kuat, apakah kita mampu, ataukah kita bersaing dengan yang dekat atau yang jauh, misalnya dari segi lokasi dan waktu ya. Kemudian ada baik dan buruk ini lebih kepada penilaian produk ya, bisa kita pilih yang mana. Kemudian ada merancang strategi bersaing di sini. Kalau dalam merancang pemimpin pasar kita tentukan 40%, penantang pasar itu adalah 30%, pengikut pasar atau followers market itu adalah 20%, kemudian pengisi celah pasar atau bisa biasanya dibilang ceruk pasar, makanya di sini adalah lebih kecil karena pangsa pasar yang kecil lah yang kita jangkau, jadi hanya 10%. Strategi pemimpin pasar, ya ini ada dengan memperluas pasar keseluruhan, artinya bagaimana kita bisa memperluas daerah pemasaran ya, atau mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada. Ya kita misalnya konsisten nih untuk pemasaran celana jeans saja ya misalnya, untuk orang-orang pabrik misalnya itu mempertahankan pangsa pasar. Di sini ada 6 jenis strategi pertahanan, ada attacker, ya position ini defender di sini, flank, kemudian preventif, kontra offensif, contraction, dan mobile. Di sini menjadi attractor. Kemudian ada konsep pangsa pasar optimal ya. Di sini market share-nya itu semakin naik, maka profitability-nya pasti di sini juga mengikuti ya. Di sini market share-nya mulai turun, ya ini juga pasti profitability-nya juga semakin menurun dan seterusnya. Strategi penantang pasar ya, mendefinisikan sasaran dan lawan strategis. Ya, kita bagaimana strateginya untuk melawan pesaing kita ya. Apakah kita selalu membuat definisi atas sasaran, misalnya kita mau bersaing dengan pedagang yang ini kriterianya ya. Kemudian memilih strategi penyerangan umum. Ya, kita secara general saja mendeskripsikan penantang kita atau pesaing kita. Nah, ini untuk bagian dari strategi serangan ya. Kemudian memilih strategi penyerangan khusus, ya ini ada diskon, ada inovasi, ada periklanan intensif ya. Kalau mungkin sering sekarang ada Google Ads atau Instagram Ads ya, atau yang di TikTok yang lagi marak untuk saat ini ya. Strategi pengikut pasar atau followers, di sini ada dia pilih pemalsu, pengkloning ya artinya memiripkan sesuatu, atau peniru, dimiripkan ini kemasannya, atau pengadaptasi
ya, menyesuaikan dengan kondisi pasar, ya. Kemudian strategi pengisi celah ya atau ceruk yang tadi lebih kecil, ada pemakai akhir, geografis produk, ya mutu layanan, spesialis saluran, ya kita lebih mengambil spesifikasi apa yang akan kita pilih dari 1 hingga 10 ini, nggak bisa semuanya kita pilih ya. Mungkin itu dari ciri-ciri persaingan dan pembahasan persaingan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.